Wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Alif dipimpin temannya berdoa. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran fisika kita pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Billahi minasyaitonir birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, untuk meningkatkan rasa nasionalisme, mari kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Dan bahasa kita bela bersama. Baik, silahkan duduk kembali. Terima kasih. Siapa yang tidak hadir? Hafiz, kenapa nak? Hafiz sakit. Fajri, Ibu sudah ada dua benda bermuatan. Yang warna hijau benda bermuatan apa? Yang merah negatif. Oke, yang A ini positif dan yang B memiliki potensial listrik lebih tinggi. Yang positif. Berarti yang lebih rendah siapa? Negatif. Nah, dari tadi yang kalian sebutkan ada proton, kemudian ada elektron yang bisa berpindah. Muatan apa namanya? Betul, elemennya kita mempelajari di listrik statis, elektron itu tidak mengalir, tapi dia melompat karena adanya perbedaan potensial. Nah, kalau di materi yang hari ini mau kita pelajari, itu akan terjadi aliran elektron. Apa yang terjadi ketika elektron tersebut mengalir? Nah, itu semua akan kita pelajari di materi hari ini mengenai listrik dinamis dan seberapa banyak kegiatan manusia yang ternyata itu semuanya. Pertama, nanti diharapkan kalian mampu menyebutkan jenis-jenis benda bermuatan dengan tepat. Kemudian yang kedua, kerja di dalam kelompok. Kemudian yang ketiga ada penyelidikan, nanti akan melakukan percobaan ya secara virtual. Kemudian yang pertama ada penilaian pengetahuan atau evaluasi. Kemudian nilai keterampilan, nanti secara kelompok, dan terakhir nilai sikap. Kalau nilai sikap ini Ibu ambil secara singkat. Silahkan kalian amati apa yang terjadi di dalam video dan apa yang ada di dalam video. Sama-sama membaca buku. Nah, sekarang coba Ibu mau bertanya sama kalian. Dari video tadi, yang dua orang anak tadi, apa yang dapat kalian amati? Ada yang mau menyampaikan? Ferdian, Bu. Kedua anak sedang belajar. Atau aktivitasnya ngapain tadi? Membaca buku. Oke, yang lain? Seorang anak, yang cewek atau yang cowok tadi? Nah, seorang anak cewek tadi mematikan masalah atau bentuk pertanyaan dari video tadi. Ada yang mau menyampaikan? Kenapa lampunya bisa mati? Mengapa lampu dari anak perempuan tadi ya bisa mati? Oke, ada lagi. Nah, dari rumusan masalah yang 3 tadi, coba dibuat hipotesis. Ya, hipotesis atau dugaan sementara dari ketiga pertanyaan yang sudah teman-teman kalian buat. Oke, ada yang mau menyampaikan? Lampu bisa menyala karena ada aliran. Oke, lampu bisa menyala kemungkinan karena ada aliran. Kita akan berdiskusi di dalam kelompok. Ya, baik. Jadi karena kalian sudah duduk di dalam kelompoknya, Ibu ingatkan kembali yang sebelah kanan Ibu, ini mulai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok. Setelah itu, setelah rumusan masalah, silakan tuliskan hipotesis dari kelompok kalian. Kemudian setelah itu mulai melakukan penyelidikan. Nah, di sini Ibu sudah sematkan link. Ya, link video bagaimana langkah-langkah percobaan yang bisa kalian rangkaian tertutup dengan satu rangkaian terbuka. Rancangan ini bisa kalian desain atau kalian bentuk sedemikian rupa ya, sekreatif kalian itu di Canva. Ya, nanti tinggal padnya itu kalian screenshot, ya, tahu screenshot?
Nah, itu nanti kemudian kalian tempel di Canva, kalian hias, pokoknya yang cantik sesuai kelompok kalian. Bisa di delete itu bisa ya. Potong dulu, potong. Potong, delete ya. Dari yang ini. Nah, sip. Bisa di sana di Canva-nya? Bisa, oke. Oh ya, oke bisa ya ini ya. Nanti bentuknya misalnya mau poster boleh, atau misalnya mau kalian bentuk kayak gambar aja juga boleh, ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Oh ya, ininya sudah. Oke, ini elektron mengalir saat lampu menyala, elektron mengalir. Oke, arah elektron mengalir. Tadi sudah dilihat ya di plate-nya ya. Kalau yang elektron berarti kan tadi yang warnanya biru. Nah, kalau yang arus listrik berarti yang warnanya merah. Mengalir dari negatif ke positif. Oke. Saat lampunya tidak menyala, maka elektronnya tidak mengalir. Oke. Oh ya, oke, sip. Silakan dilanjutkan. Boleh. Gimana Tiara bisa? Ini itu ampere meter. Nah, kalau mau masang ampere meter, maka ampere meternya itu harus dipasang secara seri. Berarti kabelnya ini kita delete dulu. Terus si ampere meter ini, nah ini di delete dulu deh. Oke. Nah, terus ini kalau kita mau tambahin kabel, oh diseret ya. Oke. Nah, ini nanti terbaca berapa nih? Nah, kelihatan ya kalau misalnya nih kan lampunya nyala. Nah, kalau lampunya nyala berarti rangkaiannya tersambung semua komponennya atau tidak? Tersambung. Nah, Afdur, kelompoknya Afdur gimana? Sudah? Masih didesain? Oke. Sama sekali. Kamu semuanya ternyata buat pembukaan. Yang tertutup yang mana? Coba Lid, yang mana Lid? Ini rangkaian tertutup, ini rangkaian terbuka. Oke. Oke, coba yang terbuka Ibu lihat. Berarti ada yang tidak menyambung. Yang tidak menyambung apa ini? Berarti? Kabel. Ya, berarti kabel sama lampunya. Oke. Ya, silakan yang lain dicoba mengisi analisisnya ya. Oke. Ini dari rangkaian terbuka. Nah, ini apa nih? Bagaimana aliran elektron dan arah aliran arus konvensional. Di kutub negatif. Nah, berarti dibedakan kan? Kalau aliran elektron berarti dari mana ke mana? Kalau aliran arus listrik bagaimana? Supaya terhubung ya, jadi ini kabel terhubung ini terhubung. Lampunya itu menyala dari arah mana? Oh, kenapa lampunya menyala? Kan ada arus listrik ya. Nah, berarti pertanyaannya arus listrik mengalir dari mana ke mana? Arus listrik atau arus elektron atau arus konvensional? Arus listrik. Atau arus listrik sendiri itu ngalirnya dari sini ke sini. Ya, kutub apa yang kuning itu? Alif. Itu kutub positif. Oke, berarti dari kutub positif. Makanya kita kutub negatif. Oke, beri tepuk tangan buat kelompok 3. Adanya aliran listrik dari negatif ke positif. Makanya lampunya bisa menyala. Boleh nggak jelasin lagi tentang rangkaian listrik tertutup dan rangkaian listrik terbuka? Oh, mungkin lebih ke perbedaannya ya. Perbedaannya. Perbedaan rangkaian tertutup dan terbuka. Kalau listrik tertutup itu Pertama dari nyala lampu mungkin ya. terus karena ini sapaknya tertutup. Kalau yang rangkaian listrik terbuka itu lampunya mati karena sapaknya tertutup. Dan akhirnya ada energi ke lampunya ini sehingga lampunya pun nyala. Bagaimana jika rangkaiannya tertutup tapi baterainya lebih dari atau
terhadap nyala lampunya. Iya. Oh, oke. Kalau rangkaiannya tertutup, ya Ibu ulangi mungkin ya pertanyaan Pak Kevin. Kalau rangkaiannya tertutup tapi baterainya ditambah jumlahnya. Nah, bagaimana nyala lampunya? Silakan dijawab. Pakai apa lampunya di terang tapi pakai yang tepat saja lebih tinggi. Oh, oke. Lampunya lebih terang. Ini contoh sabar terbuka. Dan hasilnya Mana? tidak menyala karena sabarnya terbuka. Kira-kira buat arus apa? Maksudnya berapa? Kuat arusnya lebih banyak atau lebih sedikit gitu ya? Berkurang atau bertambah gitu ya? Itu maksudnya Iya. Tadi katanya berarti buatnya. ya. Itu posisi baterainya berapa itu? Iya, oke. Iya deh. Baterainya yang dikurangi berarti baterainya. Baterainya di LED 1 berarti. Nah, buatnya 2,7 ampere. Kalau 3 baterai. Ya, oke. 1,8. Makin kecil nyala lampunya gimana nih? Makin redup. Ya, betul sip, pintar. Setelah makanan itu tertutup, lampunya akan keluar. Dan yang di bawah adalah Kapan elektron mengalir itu ketika semua komponennya saling terhubung sehingga di situ akan mengalir elektron. Rangkaian listrik yang saklar kemudian baterai itu semuanya saling terhubung. Maka dinamakan rangkaian tertutup. Kembali, silakan Ibu beri kesempatan yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Oke. Kalau jadi karena rangkaiannya tertutup itu listriknya lampunya bisa nyala ya? Kalau rangkaiannya tertutup, Terus lampunya bisa nyala ya? lampunya bisa nyala. Oke, lampu menyala atau lampu padam itu merupakan salah satu indikator bahwa ada arus listrik atau tidak. Nah, kenapa kita bilang lampunya menyala ketika ada arus listrik? Jadi mudah. Oh, kalau lampunya nyala sudah dapat dipastikan bahwa ada aliran. Kalian tuliskan di mentimeter tersebut. Oke, mulai banyak yang masuk. Ibu lihat ya dari jawaban kalian, kita dapat mengetahui rangkaian listrik terbuka tidak memiliki arus listrik. Oke, ya jadi bagus ya kesimpulan yang sudah kalian input, yang sudah kalian submit. Jadi kita simpulkan bersama, yang pertama adalah yang terbuka tidak ada elektron yang mengalir. Sedangkan pada rangkaian tertutup terdapat elektron yang mengalir. Astaga, luar biasa. Bukan sesuatu. Afik belum ada salah, Afik. Afik, yang kedua Afik, yang ketiga Abdan. Tepuk tangan dong buat temen, tepuk tangan. Ini Ibu berikan kepada yang aktif ya. Silakan yang ke depan Fasti, kemudian Aska dan Karisa. Oke, silakan. Ya, oke, tepuk tangan buat temannya bertiga. Ayo, jalan. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini? Oh ya, oke. Bisa dipahami nak? Minggu depan pembelajaran kita pertemuan selanjutnya yaitu tentang arus listrik ya. Silahkan dibaca di buku paketnya masing-masing. Ya, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.